Nomor 3, pernyataan yang benar tentang peroksidase dan lipase yang terdapat dalam susu. Ada di teks mana nih peroksidase dan lipase, gitu ya? Nah, di sini nih ada nih peroksidase. Nah, di teks apa? Paragraf ketiga ya. Peroksidase, lipase. Lipase ini ada nih, menghidrolisis lipid, gitu ya. Terus peroksidase digunakan indikator kecukupan pasteurisasi susu. Nah, gitu ya. Mana di sini ada di teksnya? Kok nggak ada ya? Lipase ngejelasin satu-satu yang tadi di sini nggak ada. Nggak jadi masalah. Nah, yang jelas ada kata kuncinya di sini adalah enzim. Nah, nah ini enzim. Enzim. Nah, ya, ada enzim. Kalau misalkan nih di sini ada nggak di teks pertamanya tentang apa ngomongin enzim? Kalau nggak ada, ya nggak jadi masalah. Terus di sini juga, oh nggak ada nih di teksnya di paragraf 2 juga nggak ada. Tuh nggak ada ya. Oh tidak ada. Gimana dong cara jawabnya? Oke, di sini juga di teks yang ada enzimnya yang mana? Nah, kita jawab aja dengan menggunakan analisis pertanyaan. Tuh, di pertanyaannya apa? Pernyataan yang benar tentang peroksidase dan lipase. Ya. Ada kata hubung dan, jadi dua-duanya pengen dicari gitu ya. Yang menjelaskan dua-duanya cuman yang udah nggak? Peroksidase dan lipase. Gitu. Jadi jawabannya yang E, gitu ya. Dan kalau kita cek dengan pengetahuan dasar biologi atau kimia, biomolekul, peroksidase dan lipase adalah enzim-enzim. Meskipun tidak dijelaskan di sini, kalau menggunakan pengetahuan IPA gitu ya, dasar biologi, memang itu adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim itu berfungsi sebagai biokatalisator. Tuh, lagi jawab. Benar nggak? Tuh. Terus, nomor 4. Ya, nomor 4. Pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan apa? Oke, ini ada di mana nih? Ini cek ada kata-kata pasteurisasi nih di sini nih. Nah, ini kata-kata pasteurisasi. Tuh, pasteurisasi. Kedua enzim ini ya, kedua enzim ini ya ini yang terdapat dalam susu maksudnya ya. Rusak tuh akan rusak pada suhu pasteurisasi. Sementara vitamin, mineral, enzim lainnya tidak mengalami perubahan. Oke, jadi kata kuncinya rusak, gitu ya. Kata kuncinya rusak. Eh, kalau rusak, gitu ya. Kalau rusak berarti kualitasnya menurun. Jadi cek di pilihan jawaban ini, ya, yang ada kata-kata rusak atau kualitasnya turun, gitu ya. Nah, jadi, oh ada nih, misalkan ini, ini kita eliminasi karena bahasanya terlalu sains, betul ya. Memperkecil kandungan energinya. Terus ada kata-kata katabolisme, gitu ya. Nah, nggak ada kata rusak ya. Terus ini degradasi vitamin susu menimbulkan bau tidak sedap. Vitamin, mineral, enzim tidak mengalami perubahan. Tuh. Kalau ini tidak mengalami perubahan katanya. Jadi yang ini salah juga ya. Kalsium, fosfor, kan ini mineral. Tidak mengalami perubahan. Jadi nggak mempengaruhi penurunan gizi susu gitu ya. Terus katabolisme susu sehingga memperkecil kandungan energinya. Di sini tidak berbicara energi, betul ya? Hanya berbicara rusak atau tidak, gitu ya. Terus kualitasnya turun atau tidak. Jadi yang C salah juga, nggak ngomongin energi ya. Jadi jawabannya adalah yang B, gitu ya. Jadi kita cek bahasa aja di situ ya.
yang bersesuaian dengan teks. Jadi bisa jawabannya adalah B. Jadi nomor satu sampai nomor 4 bisa dijawab meskipun kita tidak tahu misalkan dasarnya secara sains. Tapi kalau tahu, ya alhamdulillah bagus gitu ya misalkan. Jadi bisa lebih cepat mengerjakan. Nomor 4 pun ya itu kalau kita jawab dengan menggunakan bahasa sains gitu ya. Bahasan sains, pemanasan susu itu kan menyebabkan jadinya rusak ya. Rusak itu jadinya tidak alami. Tidak alami. Kalau tidak alami berarti penurunan sifat kualitas alaminya. Ya, yang ada kalau alami kan natural, kalau tidak alami atau turun jadi denatural, denaturasi. Nah, ya, oke. Jadi itu salah satu bahasan tentang LBI yang isinya kayak IPA terpadu, padahal tetap kita bisa kerjain. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di pembahasan LBI yang kita analisis dengan menggunakan nalar dan teks yang ada. Ya. Insya Allah nanti dimudahkan untuk UTBK tahun ini. Mudah-mudahan lulus ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.